Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan walafiat pada kesempatan malam hari yang indah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan surat Jin. Surat yang ke-72 dan malam ini adalah merupakan pertemuan terakhir untuk surat Jin. Insya Allah pada hari Senin yang akan datang kita akan dapatkan surat baru, yaitu surat Al-Mudaththir atau surat Al-Muzammil, surat yang ke-73. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang jin, bahwa jin itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dan yang baik adalah mereka atau jin-jin yang berpedomankan kepada Al-Quran, bahkan ikut sholat di belakang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini masih kita teruskan dan kita mulai dengan tadarus surat Jin, surat yang ke-72, ayatnya 21 sampai 28, jadi 8 ayat. 21 sampai 28. Jemaah sekalian, bersama kita sudah ada Ustazuna, Ustaz Safi'i Soleh. Afwan, ana di luar Ustaz, afwan. Oh ya, baik Ustaz. Afwan. Karena Ustaz Safi'i Soleh sedang berada di jalan, kita lihat-lihat siapa lagi yang hadir ini. Nah, ternyata ada Ustaz Wahyudin B. Wahid ini. Ya, kita mudah-mudahan Ustaz Wahyudin tidak sedang di jalan juga, baru pulang dari kantor ya. Mudah-mudahan sudah di rumah. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat, Ustadz Wahyudin B. Wahid, untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Suratnya adalah 72, ayatnya 21 sampai 28. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita persilakan kepada Ustazuna, Ustadz Wahyudin B. Wahid, untuk memandu kita, membimbing kita untuk membaca ayat-ayat suci. Fadhal Ustaz. Syukur. Alhamdulillah Ustaz. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat semua ya Bu, Bapak. Amin. Khusus Ustadz kita. Alhamdulillah. Cintai. Amin. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjut. Masih surah Al-Jin pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni la amliku lakum rasyada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Qul inni lan yujirani minallahi
أجد من دونه أحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حتى إذا يعملون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
يسلك يسلك من من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد زد وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan, kita aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Wahyudin B. Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran, sehingga kita bisa merasakan dan mengenal makhraj-makhraj huruf-huruf di dalam Al-Quran, dalam huruf-huruf hijaiyah yang benar. Kita doakan semoga Allah SWT masukkan beliau, Ustaz Wahyudin B. Wahid, ke dalam golongan hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan dan juga syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diridhoinya. Juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca Al-Quran, kita doakan bersama semoga Allah SWT senantiasa mengirim malaikat, mengiringi Bapak Ibu semuanya, dan mendoakan sepanjang pengajian kita dari awal sampai akhir, Allah SWT kirim malaikat dan mendoakan agar diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang mulai melangkahkan kakinya menuju kepada majelis ilmu, maka seluruh makhluk termasuk ikan-ikan di laut mendoakannya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai nanti selesai pengajian atau sampai di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertemuan kita yang lalu sudah sampai di ayat 20 surat Jin. Surat yang paling lengkap berbicara tentang jin. Tidak semua masalah jin dibicarakan dalam surat jin, tetapi surat ini paling lengkap berbicara tentang jin. Memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang jin. Maka kalau kita menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka di dalam membicarakan jin pun juga harus berdasarkan petunjuk. Apa sebabnya? Karena semua yang kita bicarakan, yang di luar jangkauan panca indera kita itu harus berdasarkan dua saja kemungkinan, yaitu teks-teks keagamaan, nas, atau bahasa lainnya adalah naqliyah, atau bersifat rasional. Kalau tidak dua hal itu, maka kita sangat mudah jatuh ke dalam penipuan, pembodohan, dan sebagainya. Beda kalau hal-hal yang dibicarakan berkaitan dengan yang empirik. Yang empirik artinya yang bisa dijangkau oleh panca indera kita.
karena kita semuanya bisa menyaksikannya, kalau bahasa kerennya bisa memverifikasinya. Contoh misalnya, apakah Baitullah itu di Mekah atau di Amerika misalnya. Dengan gampang kita mengatakan ya di Mekah, karena semua kita bisa menyaksikannya. Tidak ada orang yang bisa terbodohi bahwa Baitullah itu adalah bahasa Inggrisnya White House. Tidak akan ada. Bagaimanapun media massa membuat opini tentang itu tetap tidak bisa. Apa sebabnya? Karena bisa diverifikasi oleh panca indera. Nah, yang repot dan yang paling berbahaya adalah yang tidak bisa diverifikasi oleh panca indera. Ini bisa menjadi tempat atau pintu-pintu masuknya pihak-pihak yang ingin merusakkan akidah, agama, cara pandang kita tentang hakikat kebenaran. Maka mari kita meneruskan surat jin kita. Ya, surat jin, surat ke-72. Surat ini adalah turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 28 ayat. Dan tadi kita telah membaca sampai ayat 28. Berarti kita selesai pada malam hari ini insya-Allah. Dan nanti pada hari Senin yang akan datang kita akan dapatkan surat baru. Dan kita berharap bahwa surat yang ada di juz 29 ini selesai semuanya sampai sampai surat 77, surat Al-Mursalat, sampai kita masuk bulan suci Ramadan. Sehingga kita masuk bulan suci Ramadan, kita akan baca satu juz ya, juz 30, mulai daripada ayat 78 surat An-Naba. Sehingga Ramadan tahun 2023 ini selesailah pembahasan panjang kita tentang tafsir Al-Barru kita, tafsir dari ayat ke ayat kita, tafsir maudhu'i kita, tafsir yang juga tartibi kita. Sehingga yang ikut dari awal paling tidak bisa mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh tentang Al-Quran. Kita teruskan pada ayat selanjutnya. Terakhir ini kemarin adalah Masjid Nabawi. Jadi yang pernah umroh atau haji pasti sudah akrab dengan pemandangan ini. Ini adalah Masjid Nabi kita Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah. Allah SWT berfirman di ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad. Innama, hanya saja, ad'u, saya hanya menyeru Rabbi Tuhanku saja. Jadi Nabi pun dikatakan bahwa walaupun ada jin dan jin itu punya dunianya sendiri, saya tidak pernah menyeru apapun termasuk menyeru jin selain daripada Allah SWT. Innama ad'u Rabbi, bisa hanya menyeru, memanggil, berdoa kepada Tuhanku saja. Kata ad'u bisa diartikan berdoa, bisa diartikan beribadah, bisa diartikan hanya fokus kepada Tuhanku saja kalau berkaitan dengan masalah kebenaran. Wala usyriku bihi ahada, dan saya tidak pernah mempersekutukan dia ahada dengan apapun. Kata ahada kita tidak artikan dengan seseorang, dengan satu apapun, dengan satu jin, satu malaikat, bahkan satu nabi pun. Nabi adalah makhluk yang paling mulia, bahkan Nabi kita disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Tapi walaupun Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tetap beliau adalah manusia dan statusnya rasul. Dia adalah abduhu wa rasuluhu. Jadi kita menyebutnya abduhu wa rasuluhu. Tidak boleh menyebutnya sebagai Rabb, Tuhan. Apalagi menyebutnya sebagai bagian daripada Allah ataukah Allah itu sendiri. Jadi kita tetap menyebutnya sebagai abduhu wa rasuluhu. Inilah masalah kita. Jadi tidak boleh mempersekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang mengikuti kehendak-kehendak yang katanya dari jin, entah itu benar atau tidak, tapi intinya adalah sangat besar kemungkinan terjebak ke dalam kemusyrikan. Dan karenanya sebaiknya kita hindari, ya. Karena kalau kita tidak hindari, namanya saja kemungkinannya besar, ya sangat mungkin terjebak.
belum tentu musyrik, tetapi punya kemungkinan, probabilitasnya besar untuk kita masuk ke dalam kesyirikan. Ini adalah contoh saja daripada ombak yang besar yang bisa merusakkan jembatan misalnya. Bagaimana pula kalau tsunami? Tapi apa yang ingin kita sampaikan dengan pesan ini? Bahwa di alam semesta ini berlaku hukum-hukum alam. Yang namanya hukum alam itu bahasa sains, bahasa pengetahuan. Bahasa kitanya hukum Allah, sunnatullah. Jadi kita Bapak Ibu lihat air bergelombang itu sunnatullah. Gelombangnya itu bisa kecil, bisa besar, tergantung dari sebabnya. Kalau sebabnya angin, beda tentu dengan kalau sebabnya adalah gempa bumi di dalam laut, gempa bumi tektonik yang ada di dalam laut, yang menyebabkan bisa melahirkan semburan dari dalam laut, semburan air yang begitu besar, dan bisa melahirkan gelombang tsunami yang berpuluh-puluh meter tingginya. Allah berfirman, lewat. Ya, jadi ini tadi. Jadi Allah SWT berfirman di ayat 21 ini, Qul katakanlah Muhammad. Masih kelanjutan tadi. Qul katakanlah. Jadi kalau sebelumnya tadi Qul juga katakanlah Muhammad, saya tidak mungkin menyeru, memanggil siapapun, apapun selain daripada Allah. Qul katakanlah Muhammad, ini sungguhnya aku, jadi akunya di sini Muhammad ya, karena Allah disuruh kata sesungguhnya aku, jadi akunya di sini Muhammad. Qul katakanlah Muhammad, aku yaitu Muhammad, la amliku tidak memiliki kuasa. Kata-kata amliku itu memiliki. Kita artikan kuasa karena amliku satu asal katanya dengan malik, raja, kuasa. Lakum pada kalian. Jadi katakan Muhammad, saya sebagai Muhammad, saya sebagai manusia, saya sebagai hamba Tuhan, la amliku tidak memiliki otoritas. Tidak memiliki kemampuan kepada kalian untuk mendatangkan dorra, mudarat, wala rasyada, dan untuk mendatangkan tindakan-tindakan yang sifatnya rasional. Jadi dorra dan rasyada itu adalah masing-masing kita, masing-masing manusia. Bukan saya, kata Nabi. Saya sendiri tidak punya kuasa untuk menimpakan kepada kalian tindakan-tindakan yang menimbulkan mudarat, ataupun tindakan-tindakan yang menimbulkan kebaikan atau bersifat masuk akal, rasional, manfaat. Jadi yang bisa melakukan itu apa? Allah. Jadi artinya apa? Sama kalau kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kata la haula wala quwata illa billah itu juga diucapkan oleh Nabi Muhammad kita. Jadi Nabi mengatakan juga la haula wala quwata illa, ingat, illa billah. Jadi semua pengetahuan, semua kekuatan, semua kekuasaan yang ada pada genggaman Nabi Muhammad kita itu adalah otoritas yang didelegasikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kenabian. Jadi semuanya, ilmu pengetahuan ilmu juga. Kalau Nabi mengetahui segala-galanya itu bukan dari dirinya, tetapi adalah dari Allah. Itulah maknanya kata-kata ini la amliku lakum darra. Ini sama juga dengan malaikat. Ketika malaikat disuruh untuk menyampaikan pengetahuannya berkenaan dengan nama-nama Allah kepada Nabi Adam ataukah kepada yang lain, lalu kemudian malaikat mengatakan subhanaka, qalu subhanaka la ilma, itu la ilma. Kalau sini la amliku, karena kaitannya dengan malaikat itu adalah ilmu, dia katakan la ilma lana ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Engkau Tuhan ajarkan kepada kami. Nah, begitu juga di sini, Nabi juga di sini berlepas diri. Jadi semua kekuatan, semua ilmu, semua apapun, semua otoritas termasuk syafaat yang ada pada Nabi, maksudnya otoritas untuk memberikan syafaat yang ada pada tangan Nabi, itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah pendelegasian dari Allah Rabbul Alamin. Ini maknanya inilah amliku lakum darra wala rasyada. Untuk apa kita membaca ayat ini, Bapak Ibu sekalian? Pertama, supaya kita menyandarkan bahwa apapun yang kita lihat, yang kita dapatkan dari Nabi, pada dasarnya adalah Allah. Kita mendapatkan ilmu, misalnya Al-Quran dari Nabi, ya pada dasarnya itu adalah dari Allah.
Kita melihat Nabi akhlaknya luar biasa, itu adalah cermin daripada akhlak Allah. Takhalluk bi akhlakillah. Jadi dengan kata-kata ini, Allah mendeklarasikan kepada kita melalui mulutnya Nabi sendiri yang kata-kata ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah merupakan representasi sempurna. Nabi itu adalah merupakan tajalli sempurna daripada Tuhannya, Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi adalah merupakan role model kita. Nabi adalah merupakan pattern kita. Maka siapapun yang ingin lepas dari semuanya dan hanya bersama dengan Allah atau la ilaha illallah, maka Nabi adalah merupakan jalan. Makanya Nabi disebut dengan Mi'raj, jalan untuk naik, jalan untuk melepaskan semua yang ada dan menyisakan satu yang ada, yaitu Dia yang maha ada atau yang wajib adanya, wajibul wujud. Ketika semuanya melepaskan dirinya, dan kemudian yang ada hanya Allah saja, inilah yang kita selalu sebut dengan istilah fana. Yang disebut jadi istilah yang lain dengan halak. Halak itu artinya binasa. Semuanya tidak ada, semuanya binasa. Yang tersisa hanyalah yang maha kuat, yang tidak mungkin terkena cacat, termasuk kebinasaan dan kefanaan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau terjadi mudarat pada diri kalian, kata ayat ini, katakanlah misalnya kalian masuk neraka, atau kalian misalnya masuk surga, yaitu adalah karena amal perbuatan kalian sendiri yang kalian tuai berdasarkan hukum sebab akibat yang Allah telah gunakan untuk seluruh kehidupan ini. Jadi qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Jadi rasyada, ingat rasyada ini sudah 2 kali muncul, artinya bukan hanya sekedar manfaat, tetapi karena kalau manfaat ada juga manfaat. Yanfa'ukum. Ya. Kalau dari Islam katakan khairukum anfa'unas, ya kan begitu. Jadi kalau rasyada kita artikan rushd. Rushd itu sebetulnya adalah rasional. Like rafidin qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Itu rushd. Kemudian ayat 22. Ini kita lihat ada background Masjid Nabi. Ya, jadi tadi Masjid Nabi juga, tetapi di dalam tadi. Yang pertama tadi ayat 20. Kalau ini sekarang adalah Masjid Nabi dari luar. Jadi bapak-bapak, ibu yang belum pernah ke Mekah dan Madinah, atau kalau belum pernah haji dan umrah, ini adalah satu-satunya mungkin masjid yang seperti ini, yaitu ada di sini kubah hijaunya. Nah, ini adalah aslinya masjidnya Nabi di bawah ini. Ya, jadi mihrabnya Nabi di bawah ini. Nah, tapi apa hubungannya dengan pembahasan kita? Mari kita lihat. Qul, kata kalau Muhammad, masih di kata qul. Jadi masih kata qul, kata kalau Muhammad. Ini sama tadi. Ini lan yujirani minallahi ahadun. Jadi kata kalau Muhammad, ini saya sendiri ini lan yujirani minallah. Lan sekali-sekali tidak. Ini lannya sekali-sekali tidak. Ya. Yujirani itu dari kata jiran sebetulnya. Tetangga itu artinya yang membantu kita. Yang namanya jiran itu tetangga. Jadi kalau negara jiran, negara tetangga yang harus selalu saling bantu-membantu. Jadi dalam konsep agama Islam itu bagus negara atau bertetangga itu artinya bantu-membantu, bukan untuk bermusuhan. Ya. Lan yujirani minallah. Sekali-sekali tidak ada yang bisa melindungi aku, membantu aku daripada Allah. Artinya seandainya Allah ingin memberikan suatu mudarat kepada aku, ya tidak ada yang bisa membantu aku. Ahadun, satu pun. Kata ahadun bisa jin, bisa apa saja ahadun. Jadi ahadun bisa orang, bisa jin, bisa malaikat, bisa apa saja. Pokoknya satu pun tidak ada yang bisa melindungi, membantu aku kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan atau menimpakan mudarat kepadaku. Walan ajida min dunihi multahada. Dan saya juga ini, saya juga sekali-sekali tidak akan ajida menemukan. Saya tidak akan menemukan min duni selain daripada Allah. Selain hi-nya di sini Allah. Lan ajida min duni multahada, tempat untuk lari, tempat untuk mengadu, tempat untuk menyampaikan protes dan perlindungan.
Jadi kalau sudah kita ditimpa mudarat, terutama nanti di akhirat, kita misalnya akan masuk neraka, ya kita tidak bisa minta perlindungan lain kepada apapun juga. Satu-satunya harapan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya relasi hubungan kita dengan Allah kita harus bangun dari sekarang. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang baik itu adalah orang yang membangun hubungan sebelum ada kepentingan. Kan ada orang nanti dekat kepada seseorang setelah ada kepentingan. Orang itu pasti akan membaca. Nanti kalau kepentingannya selesai, pasti dia sudah pergi lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi orang yang baik itu adalah membangun relasi, menyambungkan tali silaturahim, bahkan sebelum ada kepentingan apa-apa, sebelum kita butuh. Apa sebabnya? Karena bagi kita orang Islam, orang beragama, membangun tali silaturahim dengan siapapun, apapun agama dan sukunya, adalah tugas keagamaan. Karena Allah mengatakan, kita diciptakan dari Adam dan Hawa, lalu menjadi bersuku-suku berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Bukan untuk berkelahi. Tujuannya bukan untuk saling berpecah belah, bukan untuk saling serang menyerang. Tapi untuk apa kata Allah? Lita arafu, untuk saling kenal mengenal. Ingat, untuk saling kenal mengenal, untuk saling membangun hubungan persaudaraan kembali kepada awal, yaitu kita semuanya bermula dari satu rahim, rahimnya Bunda Hawa alaihassalam. Nah, jadi kita semuanya dari sana. Nah, karenanya agama datang untuk menyatukan kita seperti itu. Nah, ayat ini mengatakan lan ajidu min dunihi multahada. Saya tidak bisa menemukan selain daripada Allah tempat untuk lari, tempat untuk berlindung. Jadi ini harus kita camkan, harus kita letakkan dalam jiwa kita. Kalau di akhirat nantinya kita tidak ada tempat untuk lari. Di dunia saja kita mau lari kemana? Kita belum bisa menggunakan sayap atau membajak pesawat untuk kita terbangkan ke bulan. Belum bisa. Jadi kalau kita ada masalah di bumi, ya tidak bisa lari dari bumi. Kita akan dikejar sampai dimanapun juga. Sekarang yang namanya polisi, ada kerjasama antar negara, namanya Interpol. Jadi kita akan dikejar sampai dimanapun, kapanpun juga. Jadi kita tidak pernah lari. Apalagi nanti di akhirat. Kalau di dunia saja kita ada masalah, tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi, karena polisi-polisi antar negara sudah bikin kerjasama namanya Interpol, kita bisa diintai, kita akan bisa ditangkap dimanapun juga. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nanti di akhirat, di mana pada saat itu Allah memiliki kekuasaan mutlak. Maliki yaumiddin. Jadi Nabi disuruh mengatakan walan ajida min dunihi multahada. Kalau Allah ingin mendatangkan kepada saya mudarat, saya tidak bisa mencari perlindungan selain daripada Allah. Dan begitu juga kalau Allah SWT akan menimpakan sesuatu yang buruk kepada saya, misalnya neraka, saya tidak bisa lari daripadanya. Seperti itu. Dan ini harus kita camkan Bapak Ibu sekalian sebelum kita meninggalkan alam kehidupan dunia ini. Ya, jadi Nabi selalu ada bersama dengan kita dan tugas Nabi adalah menyampaikan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Tuhan tersebut kepada kita sebelum kita benar-benar kembali kepadanya, karena begitu kita kembali kepadanya tidak bisa mundur lagi ke dunia. Illa balagan minallahi wa risalatihi. Tugas saya satu-satunya kata Tuhan, jadi satu-satunya yang wajib saya lakukan, satu-satunya yang harus saya lakukan adalah balagan, menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan dari Allah, apa dari Allah? Yaitu risalatihi, ini risalahnya. Jadi satu-satunya jalan adalah menyampaikan tugas-tugas dari Allah dan risalahnya. Jadi tugas saya hanyalah balak. Di tempat yang dikatakan wa ma alaika illal balak. Tidak ada tugas kamu wahai Nabi kecuali hanya menyampaikan. Ya, jadi balak, bahkan Nabi kita sampaikan sebelumnya al-balak al-mubin, penyampai yang nyata. Illa balagan minallahi wa risalati. Kecuali hanya menjadi balagah, menyampai dari Allah dan risalahnya.
Makanya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan risalah Nabi di sini bukan hanya ajarannya, tetapi totalitas ajarannya, keseluruhan. Ya. Jadi keseluruhan ajaran Nabi disampaikan, termasuk apa? Termasuk kontinuitas, termasuk keberlanjutan daripada agama ini. Apakah yang menjadi tonggak penting keberlanjutan agama ini? Jawabannya adalah pemimpin, imam. Pemimpin itu adalah syaratnya imam, imamah, sistem kepemimpinan. Tidak ada negara sekarang di dunia yang tidak memiliki sistem kepemimpinan. Ulangi lagi, tidak ada lagi negara di dunia yang tidak memiliki sistem kepemimpinan. Apapun bentuk negara itu bersifat kerajaan absolut, monarki absolut, ataukah negara itu berbentuk monarki konstitusional, ataukah negara itu murni berbentuk republik, ataukah negara itu berbentuk demokrasi, atau berbentuk sosialis, komunisme sosialis, seperti Cina, selalu di sana ada ajarannya yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan. Bedanya ialah kalau kepemimpinan negara diatur oleh rakyat, karena negara dibentuk dan dibangun oleh rakyat, maka agama dibentuk dan dibangun dari siapa? Tuhan. Maka imamah, sistem kepemimpinan dalam agama pun harus dari Tuhan. Jadi apabila agama juga kepemimpinannya ditentukan oleh manusia, berarti agama hakikatnya adalah demokrasi itu sendiri. Ya. Tentu kita keberatan kalau agama disamakan dengan demokrasi. Tentu kita ingin mengatakan bahwa agama lebih mulia, lebih tinggi, lebih sakral, lebih supreme daripada demokrasi. Nah, di mana lentuk supremnya, di mana lentuk sakralnya, di mana bentuk beyondnya daripada agama, daripada demokrasi? Ya, sistem kepemimpinannya. Dengan demikian, dalam kata risalah ada makna kepemimpinan. Itulah sebabnya pada saat Nabi menjelang kewafatannya, kurang lebih 1-2 bulan sebelum wafat, dan telah menunaikan ibadah haji yang terakhir yang disebut dengan haji wada, dalam perjalanannya, dalam travelingnya, dalam tripnya, dari Mekah kembali ke Madinah, melewati suatu lembah, satu tempat, satu oase yang disebut dengan Ghadir Qum, maka kemudian turunlah ayat di dalam surat Al-Maidah yang memanggil Nabi sebagai pembawa risalah, sebagai rasul. Nabi di sana dipanggil sebagai rasul, yaitu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalah. Fa'ilam taf'al, jadi fa'ilam taf'al fama ballaghta risalatahu. Kalau kamu tidak menyampaikan, maka pada dasarnya risalah tidak sampai. Itu kita bisa baca dengan jelas dalam surat Al-Maidah. Surat yang ke-5, ayatnya 67. Dan ini Al-Quran kita tentu semuanya sama. Dan semua ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun di Ghadir Qum namanya tadi. Ya ayyuhar rasul. Jadi yang dipanggil ar-rasul tadi. Balik, sampaikan. Ini kata-kata balik tadi disampaikan juga Nabi sebelumnya. Saya hanyalah balak ini tadi. Ya, jadi Bapak sekalian yang tadi ini balak. Jadi ada 2 kesamaan. Satu adalah balak, yang kedua adalah risalah. Ya. Nanti juga ada di sini. Ya. Sini juga yaksi juga. Ya. Di sini adalah rasul juga. Ini sama rasul. Ya. Nah, kita lihat. Ya ayyuhar rasul. Wahai rasul. Jadi bukan wahai Muhammad, tapi rasul. Jadi bukan Muhammad yang dipanggil, tapi rasul. Yang kebetulan disandang oleh Muhammad bin Abdullah. Jadi sang rasul yang dipanggil. Ya ayyuhar rasul. Wahai rasul. Rasul itu artinya suruhan. Perintah. Ya. Apa pembawa perintah, itu namanya rasul. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, tadi baligh sampaikan. Tadi Nabi mengatakan, ya, tadi Nabi mengatakan saya hanyalah mubalaghah, ataukah balak. Ini balak. Jadi baligh ma unzila ilaika. Sampaikan apa-apa yang diturunkan kepadamu mir rabbika, dari Tuhan. Wa illam taf, dan jika engkau tidak, jika tidak taf'al, engkau melaksanakannya. Melaksanakan apa? Tidak balik ma unzila ilaika mir rabbik fama ballaghta, maka pada hakikatnya, pada dasarnya
ma tidaklah balagta kamu menyampaikan risalah tahu sama tadi sebenarnya. Pada dasarnya adalah tidak menyampaikan risalah Allah, risalah tahu ya. Di sini menjadi risalatihi karena ada hiknya dan ini ada min di sini ya. Tapi sama risalah juga di sini ya. Jadi fama balagta risalah tahu. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan ingat, jangan khawatir Muhammad bahwa ada yang ingin menghalang-halangi kamu menyampaikan mekanisme kepemimpinan sakral samawi ini. Tetapi ingat, Allah memelihara kamu. Ini harus sampai. Karena ini adalah mekanisme yang sangat penting. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pasti menjaga kamu dari manusia yang berniat jahat. Apa kejahatannya itu? Menghalang-halangi terbentuknya sistem kepemimpinan yang merupakan syarat mutlak berlangsungnya atau kontinuitas daripada risalah samawi. Risalah yang berasal dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi mereka menentang ini Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Jadi hidayah dari Allah mengalir, terpancar melalui penyampaian risalah yang dibicarakan di sini. Kalau ini tidak disampaikan, hakikatnya berarti hidayah tidak sampai. Jadi Allah mengatakan, illa balagan minallahi wa risalatihi wa may ya'sillah wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa innalahu, maka sungguhnya baginya, bagi siapa? Bagi yang durhaka itu adalah nar, dapatkan neraka. Nar jahannam khalidina fiha abada. Mereka semuanya adalah dapat neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kata khalidah sudah kekal, abada kita artikan selama-lamanya. Kapan? Apabila menolak sistem risalah tadi yang kita bicarakan di sini. Yang tadi adalah sejalan dengan surat Al-Maidah ayat 67, yaitu balik ma unzila ilaika min rabbik. Ya. Ini adalah turun di Mekah. Dengan demikian, yang dimaksud risalah di sini adalah yang turun nanti belakangan. Jadi turun di Madinah itu adalah terakhir, boleh dikata waktu Nabi terakhir haji, itu adalah boleh dikatakan memperkuat kembali ini, karena ini turun di Mekah, sangat mungkin sudah banyak yang lupa dengan ayat. Mungkin baca, tapi lupa bahwa ada ayat yang turun di Mekah yang berkaitan dengan tugas Nabi dan risalah. Begitu. Nah, kalau nanti kita di akhirat, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, kita misalnya sudah seperti ini posisinya. Anggaplah Bapak Ibu sekalian kita seperti ini. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Anggaplah kita seperti ini. Dan kita sudah menyaksikan api menyala-nyala seperti ini di depan. Ya. Anggaplah ini adalah api yang menyala-nyala. Ya, ini adalah yang hidupnya apinya. Ketika kita menghadap ke sana, tidak bisa mundur ke belakang. Tidak bisa mundur lagi ke belakang. Apalagi kembali kepada dunia, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu awal-awal pembahasan surat Jin, kita sudah menjelaskan bahwa kita itu pernah tidak ada. Lalu kemudian tercipta melalui proses yang panjang di dalam perut ibu kita, di dalam rahim. Ketika kita melihat gambar-gambar bagaimana terbentuknya yang namanya zigot, yang namanya nutfah itu, dan menyadari kita sekarang di kita, hampir kita tidak percaya kalau kita pernah di situ. Kalau kita sekarang punya kesadaran sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang sebagai seorang nenek, ya, sebagai seorang pekerja profesional, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pejabat kerajaan atau pemerintahan, sebagai seorang yang berpangkat tinggi, hampir kita tidak pernah percaya kalau kita pernah di situ, pernah menjadi zigot, bahkan pernah tidak ada. Ketika kita melihat sekarang. Nah, begitu juga sekarang ini kalau kita melihat ke depan, hampir kita tidak percaya bahwa suatu saat kita akan pergi ke sini. Tapi benar-benar kita akan pergi ke sini. Bedanya ialah bahwa kita pernah menjadi zigot, menjadi nutfah, itu karena kita bisa pelajari sekarang. Dengan melakukan penelitian misalnya.
Tetapi berkaitan dengan akhirat, tidak bisa kita melakukan penelitian karena gaib, tidak terjangkau oleh panca indera. Tetapi Al-Quran itu lebih daripada laboratorium sains. Jadi Al-Quran itu lebih akurat kebenarannya daripada hasil lab, hasil laboratorium. Dengan demikian juga ketika Al-Quran berbicara tentang ini, kita tidak ada cara lain kecuali hanya mempercayainya dengan kepercayaan yang rasional. Hatta iza ra'au ma yu'aduna, sampai ketika kita berdiri di sana. Hatta iza ra'au, ketika mereka melihat di depannya, maksudnya ma yu'adun, apa yang dulu di dunia diancamkan, dijanjikan. Jadi sekarang sudah berdiri di depan pintu neraka. Fasaya'lamuna, maka pada saat itu mereka pun manusia mengetahui. Man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Jadi pada saat itu barulah kita tahu fasaya'lamuna man ad'afu. Siapa di antara kita yang ad'afu, paling lemah. Nasiran, pertolongannya atau penolongnya, wa aqallu adada, dan yang paling kecil, paling sedikit bilangannya. Nah, pada saat itu kita menyaksikan bahwa yang paling lemah pertolongannya adalah mereka masuk dalam neraka, dan yang paling sedikit jumlahnya adalah mereka masuk ke dalam surga pada saat itu. Nah, makanya di sini menggunakan kata-kata fasaya'lamun, dan inilah yang dibicarakan di dalam surat An-Naba, surat 78, surat pertama juz 30, dan juga dibicarakan di dalam surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Bedanya ada kata saya'lamun, ada kata saufa ta'lamun, atau penggunaan kata saufa. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, saufa dan sa sama saja. Amma yatasa'alun anin nabail azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalau surat At-Takasur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Pasti kita akan sampai ke titik itu. Kita akan sampai kepada poin itu. Kita akan sampai kepada saat momentum itu. Kita senang atau tidak senang. Nah, pada saat kita menyaksikan atau melongok, ketika kita menengok, ketika kita mengarahkan pandangan kita ke dalam neraka jahanam, maka kita menyaksikan yang ada di dalam adalah bara dan bara, api dan api, penderitaan dan penderitaan. Qul, katakanlah Muhammad, in adri aqaribun ma tu'aduna. Katakanlah Muhammad, qul, katakanlah Muhammad, in adri, saya tidak tahu. In adri, innya di sini diartikan tidak. Aku tidak tahu. In adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'alulahu rabbi amada. Apakah yang dijanjikan itu? Apakah yang dijanjikan Tuhan itu yaitu akhirat sudah dekat adanya? Am yaj'alulahu, ataukah masih jauh amada, si panjang? Jadi saya sendiri tidak tahu. Yang tahu itu hanya Tuhanku saja. Ini yang tahu adalah Rabbi. Jadi saya tidak tahu apakah yang dijanjikan Tuhanku itu sudah dekat atau masih jauh. Saya tidak tahu, kata Tuhan, kata Nabi Muhammad. Artinya apa? Menunjukkan bahwa tentang hari kiamat, tentang akhirat di dalam Al-Quran adalah murni otoritinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengetahuinya karena diwahyukan kepadanya ilmu tentang itu. Jadi Nabi pasti tahu. Kenapa? Karena menerima wahyu. Artinya bahwa pengetahuan Nabi berkenaan dengan seluruh alam semesta, karena dia adalah rahmatan lil alamin, termasuk seluk-beluk jin, itu adalah karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi lagi, pengetahuan Nabi berkenaan dengan seluk-beluk jin, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Jin tidak bisa dijangkau dengan panca indera, sehingga tidak bisa kita membuat verifikasi terhadap orang-orang yang membuat klaim-klaim, cerita-cerita, narasi-narasi yang berkaitan dengan jin. Sehingga kalau narasi tentang jin itu misalnya
disampaikan kepada kita, ya kita tidak bisa verifikasi. Maka biasanya orang percaya begitu saja, dan di titik percaya begitu saja inilah celah masuknya tindakan-tindakan kejahatan dan penipuan atas nama jin. Jadi kita lihat Nabi sudah mengatakan, kul katakan Muhammad, in adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. In adri, akaribun, apakah sudah dekat ini? Apakah sudah dekat ya? Apakah sudah dekat ini tadi? Atau masih jauh? Saya tidak tahu kata ayat ini. Jadi yang tahu siapa ya? Tuhan saja, Allah SWT. Jadi ini Bapak sekalian supaya kita benar-benar coba merekonstruksi kembali bangunan pemahaman kita tentang jin. Karena selama ini bangunan pahaman kita atau pemahaman kita tentang jin itu adalah berdasarkan cerita demi cerita, yang cerita-cerita itu tidak satu pun yang bisa diverifikasi. Seperti contohnya melihat jin. Siapa bisa verifikasi bahwa orang itu benar-benar melihat jin? Tidak bisa diverifikasi. Ya. Nah, karena tidak bisa diverifikasi, dan karena aja tidak bisa difalsifikasi, akhirnya kita butuh informasi dari alam lain, yaitu alam yang tidak dijangkau panca indera kita, dan yang memiliki otoritas mutlak di situ hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat Bapak sekalian, apa yang terjadi di layar Bapak Ibu semuanya. Yang ada adalah mungkin kita sebutnya kegelapan, padahal maksudnya ketiadaan. Jadi ketika tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, berdasarkan persepsi indrawi kita ya tidak ada. Ingat, berdasarkan persepsi indrawi kita tidak ada. Jadi kaum materialis, kaum ateis, ya tidak ada itu namanya jin. Bahkan bukan hanya jin, tidak ada itu namanya malaikat. Bahkan tidak ada namanya itu Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa dijangkau panca indera. Karena mereka-mereka yang materialis ataupun realisme, materialisme, apa namanya juga ateisme, bahkan juga mungkin sebagian daripada agnostikisme tidak percaya adanya realitas di balik realitas panca indera. Ketika tidak percaya adanya reality di balik realitas panca indera, kan berarti tidak ada apapun selain yang ditangkap oleh panca indera. Nah, maka mereka tidak percaya kepada yang namanya jin, yang namanya malaikat, alam akhirat, surga dan neraka, tidak percaya sama sekali. Nah, pertanyaannya bagaimana menyikapi ini? Ya, satu-satunya informasi yang bisa kita dapatkan tentang tentang akhirat adalah kitab suci. Ulangi lagi, kitab suci. Termasuk masalah jin. Jadi apabila kita mencoba menerangkan, membangun relasi, mengkonstruksi pahaman kita tentang alam jin, tidak berdasarkan kitab suci atau tidak berdasarkan nakliyah, maka otomatis sangat mungkin, bukan berarti pasti, tapi sangat mungkin, probabilitasnya besar untuk kita terjerembab ke dalam kesesatan, dan kita bisa menjadi korban penipuan dan kejahatan-kejahatan atas nama dunia dan alam jin. Dan ini yang kita sering sampaikan. Ya. Nah, sedangkan mereka-mereka yang materialis, ateis, selamat dari sini. Tidak mungkin mereka ditipu dengan itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Ya. Mereka tidak percaya, tidak bisa kita tipu, tidak bisa kita menjual jin kepada dia. Dengan alasan, Pak, Bu, Tuan, kalau Tuan mau kelihatan ganteng, tampan, Tuan bisa melakukannya dengan membeli jin dari saya. Ya. Kalau Tuan membeli jin dari saya, pasti kelihatan karismatik. Ya. Semua orang kagum. Wah, kalau begitu tertarik juga. Apalagi kalau orangnya kekayaannya miliaran, 30 juta rupiah cincai, tidak ada nilainya. Berapa harganya? 30 juta. Ya bagi penjual jin, 30 juta banyak. Kenapa? Kan dia menjadi pedagang jin karena gagal menjadi pedagang mobil, dealer mobil. Menjadi pedagang jin karena dia gagal menjadi pedagang bakso misalnya, atau kanyoknya franchise, kamu gitu. Menjadi pedagang jin karena gagal menjadi misalnya pegawai negeri dan tentara misalnya. Maka jadilah pedagang jin untuk cari pendapatan. Nah, jelas geser bahagia ini susah dibuktikan. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak lihat panca indera, lihatlah yang ada di layar. Ya hitam kan, gelap. Kita sebut saya tidak ada.
Ya, kalau begitu bagaimana cara mendapatkan informasi di balik panca indera kita? Ya, butuhlah kita informasi dari penguasa alam non materi, penguasa alam di balik panca indera kita. Allah itu adalah alimul ghaibi wasyahadati. Dia pengetahuannya, ilmunya mencakup alam yang syahada, yang nampak oleh panca indera, dan yang tidak nampak panca indera. Setelah kita mendapatkan informasi daripada kitab suci, ternyata kita tahu di balik kegelapan ini, di balik ketiadaan ini ada sesuatu. Coba lihat ini. Tiba-tiba muncul. Nah, ini dia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, tiba-tiba muncul, oh ternyata ada neraka di sana, ada penderitaan di sana. Kita lihat. Ya, dari balik kegelapan itu ternyata muncul orang-orang yang sedang mencoba keluar daripada kepungan api. Nah, ini dia. Informasi ini kita dapatkan dari mana? Dari Al-Quran tentang apa yang disebut dengan neraka jahanam. Ya, makanya wajarlah kalau aku mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Jika kalian ragu tentang informasi tentang seluruh realitas di balik alam materi yaitu Al-Quran, maka buktikan keraguan kalian dengan membuat yang serupa dengannya, kumpulkan para ahli, para expert, para pakar untuk membuat seperti itu. Tetapi kalau kalian tidak mampu melakukannya dan pasti tidak akan sanggup melakukannya, fattaqu, maka takutlah an-nara, terhadap neraka, allati waquduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Seperti yang kita lihat dalam gambar kita ini. Manusia tiba-tiba terbakar, semuanya yang keluar dari tubuhnya adalah api seperti kita saksikan. Dan dia coba untuk lari tapi tidak bisa lari daripadanya. Aku dua nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Alimul ghaibi. Nah, ini tadi. Allah itulah yang mengetahui. Alimul ghaibi. Allah SWT yang mengetahui yang gaib. Jadi dialah Allah yang mengetahui. Alim. Jadi Allah alim di sini adalah Allah. Alimul ghaibi, dialah yang tahu yang gaib. Ya, yang kita tidak tahu. Maka kita dapat informasi. Tapi secara akal bisa kita tahu bahwa ada realitas. Ada alam di balik alam materi. Ingat, ada realitas, ada alam di balik alam materi. Cara membuktikannya sederhana. Paling gampang, paling awam adalah mimpi. Pada saat kita bermimpi, panca indera kita semuanya tidak bekerja. Mata tidak bekerja. Kuping tidak bekerja. Semua panca indera kita tidak bekerja. Tetapi pada saat kita bermimpi, benar-benar kita menyaksikan fenomena. Kita menyaksikan kehidupan. Ada orang yang berjalan, ada orang yang berbicara, ada penderitaan, ada kebahagiaan kita saksikan dalam mimpi. Ada keindahan. Dan kita benar-benar bisa menceritakannya. Artinya apa? Tertangkap oleh persepsi kita. Tertangkap oleh fahaman kita. Tertangkap oleh memori kita. Bisa kita ingat, oh tadi malam saya bermimpi ini. Jadi artinya sama kalau kita baca buku. Ketika kita baca buku, tertangkap oleh pikiran kita. Ketika kita bermimpi, tertangkap oleh mental kita. Kalau kita baca buku, bisa kita ceritakan kembali. Kalau kita bermimpi, bisa kita ceritakan kembali. Bedanya ialah baca buku itu pakai mata, dengar ceramah pakai kuping, tapi kalau bermimpi tidak pakai mata, tidak pakai telinga. Tapi sama-sama ada gambarannya pada pikiran kita dan bisa kita ceritakan kembali. Kan menunjukkan bahwa itu adalah cara paling awam, paling gampang untuk membuktikan bahwa ada alam, ada realitas di balik alam materi ini. Itu baru yang sederhana. Belum lagi dengan bukti yang kedua. Apa bukti yang kedua? Yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu itu tidak berbentuk materi. Ya. Kalau ilmu berbentuk materi, maka coba kita tanya, di manakah ilmu kita berada? Ya. Di manakah ilmu itu berada? Ya, kalau ilmu itu memang materi, ketika kita mengatakan dia di otak kita, tentu dia terbatas. Karena otak kita itu materi, pasti terbatas.
Tetapi ilmu itu tidak terbatas. Ya. Itu sebabnya kita bisa mengetahui sejak sebelum terciptanya alam semesta sampai setelah terjadinya Big Crunch nantinya. Jadi ilmu itu adalah satu bukti nyata bahwa ada alam yang tidak dibatasi oleh ruang waktu, yang tidak dilimitasi oleh tempo dan momen. Dan itu artinya apa? Dia adalah melampaui ruang dan waktu. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi akal kita tahu kalau ada, tetapi realitasnya ataukah seluk-beluknya, karakternya, wataknya, warna-warninya, colorfulnya nanti di sana kita tidak tahu persis. Yang paling tahu adalah Allah yang disebut dengan alimul ghaib, yang tahu yang ghaib. Dan Allah mengatakan karena dia yang tahu yang ghaib, fala yuzhiru, dia tidak menzahirkannya. Fala yuzhiru, dia tidak akan menzahirkannya, maksudnya menampakkannya. Ala ghaibi, atas kegaibannya ahada, kepada siapapun juga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhenti di ayat 26 ini berbahaya. Kalau kita berhenti di ayat 26 ini, maka kita menjadi juga Islam yang materialis. Adakah Islam materialis? Ada. Misalnya percuma kita mengirim doa kepada yang sudah meninggal, tidak mungkin sampai. Karena apa? Karena berarti bahwa berpikir materi, berpikir ruang waktu saja. Tidak berpikir bahwa doa itu justru bisa menembus sekat-sekat ruang waktu. Kalau doa tidak bisa menembus sekat-sekat ruang waktu, untuk apa berdoa? Lebih baik kita minta namanya. Bukan doa lagi, minta tetangga. Ya. Doa itu adalah permintaan yang menembus. Ya. Crossover ruang dan waktu. Sempadan ruang dan waktu. Itu yang disebut dengan doa. Nah, Allah mengatakan, dialah yang tahu yang gaib. Dialah yang tahu yang gaib di sini. Alimul ghaibi. Dan dia tidak akan menzahirkannya, kegaibannya, kepada siapapun juga. Untungnya di ayat 27 ada illa. Jadi Bapak sekalian, makanya saya katakan jangan baca sampai di sini. Jangan berhenti di sini. Ya. Kalau berhenti di sini ini berbahaya. Ya. Maka kita harus langsung cepat pindah ke ayat 27. Ya. Allah mengatakan illa, ada kecualinya. Kecuali siapa? Orang-orang yang suci, orang-orang yang telah masuk kategori diridhoinya, berarti masuk kategori mardiyah, bukan lagi radiyah tapi mardiyah. Ingat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahkan lebih dari itu, dia sudah masuk kategori hambaku, ibadi, bahkan sudah pasti masuk ke dalam jannati surgaku. Nah, karena mereka sudah pasti masuk di sana, karena ini jaminan Allah, maka mereka inilah yang akan bisa memberikan syafaat nanti kita di akhirat. Ya, bahasa Al-Qur'annya mengatakan illa, ini perhatikan. Jadi secepatnya kita angkat kata illa. Jadi tadi alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia yang tahu seluk-beluk yang gaib, dan dia tidak akan menyingkapkan, menzahirkan rahasia kegaiban itu kepada siapapun juga, illa. Nah, untuknya dari sini, illa, kecuali. Manir tada, orang-orang yang diridhoinya ini. Manir tada. Minar rasul, dari rasul-rasul. Kata-kata rasul-rasul di sini adalah min, bagian daripada pelaksanaan tugas kerasulan. Jadi bukan hanya rasulnya, tapi kontinuitas kerasulan. Karena kontinuitas agama samawi bergantung kepada kontinuitas kerasulan. Kalau tidak ada kontinuitas kepemimpinan bahasa Arabnya imamah, ada yang merupakan pelanjut daripada kerasulan, ya agama berhenti menjadi agama samawi namanya. Maka ini bisa berketerusan sampai akhir zaman. Illa manir tada, kecuali yang diridhoinya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada pemberi syafaat. Tetapi pemberi syafaat tidak boleh sembarangan. Jadi Bapak sekalian, kita biasa berziarah ke wali-wali di Indonesia. Ya tentu itu adalah wali versi kita, bukan wali yang mendapatkan endorsement dari Allah. Ingat, bukan wali mendapatkan endorsement dari Allah. Kita tidak tahu apakah Allah ridho kepada dia atau tidak. Ya harapan kita, doa kita iya. Tetapi kita tidak ada nas, tidak ada dalil nakli, tidak ada teks yang mengatakan bahwa wali A, wali B yang ada di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Singapura, di Malaysia itu adalah termasuk wali Allah dalam pengertian sesungguhnya.
dan Allah ridai belum tentu, kita tidak tahu. Wallahu alam. Harapan kita seperti itu. Nah, yang ada teksnya, yang ada nasnya adalah manirtada minar rasul, dan di dalam Al-Qur'an juga disampaikan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Itu adalah diantaranya. Kemudian di tempat lain dikatakan lagi innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Berarti termasuk apa? Manirtada. Dia termasuk manirtada. Ya, jadi dia masuk kategori manirtada minar rasul. Ya, dan semua yang disebutkan di dalam innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait adalah terkait dengan kerasulan. Ya, pertama adalah sahabat dekatnya dan sekaligus sepupunya, sekaligus menantunya, sekaligus ayah daripada cucunya, kemudian anaknya, kemudian cucunya Hasan dan Husain. Jadi semua yang masuk di situ adalah terkait dengan kerasulan. Jadi illa man irtada minar rasul, dari rasul. Itulah sebabnya jemaah sekalian sebagian di pengajian kita ini kita tidak memperkerakan Sunni Syiah, Ahlul Bait ataupun Ahlus Sunnah. Yang penting jangan pernah kita menjadi anti terhadap keluarga Nabi. Apa sebabnya? Karena kalau kita anti terhadap keluarga Nabi, ini fatal, ini berbahaya Pak sekalian. Pertama, berarti kita sendiri telah meruntuhkan sholat kita. Siapa yang meruntuhkan sholatnya, berarti meruntuhkan agamanya. Loh kok bisa? Karena di dalam sholat itu selalu kita berselawat, dan selawat kita diteruskan kepada keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, atau wa ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kenapa? Karena dia masuk kategori manirtada. Jadi dimanapun kita berdiri, entah kita di Sunni, di Syiah, Ahlul Bait, Ahlus Sunnah, marilah kita bersatu padu, jangan kita terpecah belah, karena umat Islam kita ini adalah merupakan umat tawasata, ummah khairu ummah yang harusnya menjadi penyelesai masalah terhadap problem-problem manusia. Jangan justru kita menjadi korban daripada kemanusiaan. Harusnya kita menjadi apa? Menjadi pembantu kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi Allah mengatakan illa manil tada, kecuali yang diridhoinya minar rasul. Nah, yang diridhoi itu siapa? Man fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya. Maka terhadap mereka ini, manil tada ini, terhadap mereka ini, fa innahu, sungguhnya dia, inhunya Allah, yasluku itu memperjalankan. Yasluku itu perjalankan, menempuh. Dari kata suluk. Ya. Min baini yadayhi. Ya. Wa min khalfi rasada. Apa artinya min baini yadayhi? Bisa bermakna di depannya, bisa bermakna di belakangnya. Kemudian rasada, pengintai atau penjaga. Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang dijaga oleh Allah di depan dan di belakangnya. Ya. Jadi orang-orang ini dijaga oleh Allah SWT dari depan dan belakangnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini sama dengan Al-Quran. Dengan demikian ini adalah pasangan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran itu sama juga. Dia tidak pernah terkena kebatilan. Ya. Layatil batil min baini yadayhi wa min khalfi. Itu kalau kita lihat apa namanya tentang Al-Quran. Ya, ini mirip. Mari kita lihat misalnya berkaitan dengan Al-Quran supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. 41. Ya, kita mulai dari 41 ya. Innal ladzina kafaru, ini surat Fussilat surat 41 ayatnya 41 42. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafaru menutup hatinya bidzikri terhadap Al-Qur'an, lamma ja'u, tatkala Al-Qur'an datang kepadanya, wa inna, sungguhnya Al-Qur'an itu, ini Al-Qur'an ini. Al-Qur'an itu la kitabun aziz, benar-benar kitab suci yang penuh dengan kemuliaan. Jadi Al-Quran itu adalah la kitabun aziz. Makanya Pak sekalian, kalau kita membaca Al-Quran seperti ini, mengherankan kenapa orang banyak sekali menyimak sangat mendalam yang bukan kitab suci Al-Quran. Pada Al-Quran katakan Al-Quran itu adalah lamnya taukid. Inna taukid juga, sungguhnya. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar kitabun aziz, kitab yang mulia. Di mana letak kemuliaan? La ya'tihil batil. Tidak datang kebatilan padanya. Mim baini yadayhi. La ya'tihil batil. Tidak datang kebatilan padanya. Mim baini yadayhi. Dari depannya. Wala min khalfi. Dari belakangnya juga. Tanzilum min hakimin hamid. Dia turun dari mana? Dari Allah Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Berarti ayat ini sama dengan ayat ini. Ya.
Kalau ini berbicara tentang man, ini man berarti orangnya, pasangannya. Berarti manir tada minar rasul adalah pasangan Al-Quran. Sedangkan yang dibicarakan di sini adalah Al-Qur'annya ini, Al-Qur'annya. La yatil batil min baini yadihi wa min khalfi. Siapa tadi sini? Wa innahu lakitabun aziz. Jadi ini adalah kitabnya, Al-Qur'annya, dan ini adalah pasangannya. Jadi pasangan Al-Qur'an itulah yang manir tada mir rasulin fa innahu yasluku, Allah akan menugaskannya berjalan, membimbing kita untuk suluk dengan terjaga dari berbagai macam kesalahan, dijaga oleh malaikat-malaikat yang suci di depan dan di belakangnya. Sama tadi, ya, di dalam surat Fussilat. Dan semua nabi dan rasul datang, tugasnya adalah menyampaikan kebenaran. Karena nabi kita tidak boleh ada fotonya, tapi ini adalah sudah menyebar, karena ini adalah dari ikhwan-ikhwan kita dari orang beragama Nasrani, kan ada foto-fotonya. Ini adalah ilustrasi Nabi Isa, ya, yang memberikan khotbah-khotbah atau ceramah-ceramah kepada manusia. Nah, semua nabi seperti ini, Bapak sekalian. Nabi Nuh juga, Nabi Musa juga, sama semuanya. Nabi-nabi semuanya adalah datang mengumpulkan orang-orang, mencerahkan mereka, mengingatkan mereka bahwa ada langit di atas langit. Ada kehidupan di balik kehidupan ini. Liya lama an qad ablagu risalati rabbihim, supaya liya lama, untuk Allah mengetahui an qad ablagu risalati rabbihim, bahwa para nabi itu ini ablagu, para nabi itu telah menyampaikan tadi balak risalati rabbihim, risalah Tuhannya. Jadi muncul lagi Pak sekalian. Jadi bahwa nabi-nabi itu, rasul-rasul itu, orang suci itu telah menyampaikan risalah Tuhannya. Ya, dan para nabi dan rasul itu tidak bisa lolos daripadanya selain karena dijaga, dia tidak bisa tidak melaksanakan tugasnya. Kenapa? Wahata bihim, ahata bima ladaihim. Ya. Allah SWT meliputi, maksudnya bahwa nabi-nabi, rasul-rasul, rasul tadi itu terliputi oleh Allah. Ahata bihim. Apa artinya ahata terliputi? Berarti nabi-nabi itu telah fana ke dalam kebakaan Tuhannya. Jadi para nabi-nabi ini nggak ada lagi egonya sama sekali, nggak ada lagi akunya, sudah hilang. Ya, suluknya sudah sampai kepada puncak. Maka dia zatnya Allah ataukah hakikat Allah telah meliputi seluruh hakikat diri para nabi dan rasul tersebut. Ya, jadi sebutkan ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Kata di sekitarnya di sini pada zamannya sampai sekarang ada zaman kerasulan, maka Allah tahu ke segala sesuatu, asa kulla syai', segala sesuatu sekecil apapun ini. Ada bilangannya sekecil apapun, kulla syai' pasti akan terhitung. Asa. Kalau kita tidak bisa menghitungnya, tapi Allah menghitungnya. Kata-kata asa ini kita temukan dalam kaitan dengan nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, apa nikmat yang Allah yang paling tinggi? Nikmat kenabian, nikmat syafaat tadi yang disebut dengan yang diberikan hanya kepada manir tada, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Ya, manir la tuhsuha. Kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan surat Jin ini bisa menyampaikan kepada kita pahaman yang lebih benar tentang jin. Ujungnya surat Jin apa? Ujungnya adalah imamah, ujungnya adalah keesaan Allah yang meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi tentu jin. Ahata bima ladaihim. Dan keunggulan yang dibicarakan dalam surat Jin, ingat, bukan jinnya, tetapi pemimpin yang menjalankan tugas risalah Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau kemudian di dalam beragama tiba-tiba kita menjadikan jin menjadi satu inti pembahasan dan kita anggap sebagai sesuatu yang luar biasa, ini berarti kita sudah menyimpang jauh. Marilah kita ulangi lagi, bukan berarti tidak percaya kepada jin. Jin ini harus dipercaya karena Al-Quran menyebutnya, tetapi kepercayaan kita, pemahaman kita harus dibangun, harus harus dijahit, harus dikonstruksi berdasarkan apa yang disampaikan Al-Quran. Selain yang disampaikan Al-Quran, itu adalah persepsi pribadi yang sangat mungkin salah
punya probabilitas yang besar untuk keliru. Karena hanya Al-Quran Allah tadi yang disebut la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihim. Begitu juga hanya insan yang merupakan pasangan Al-Quran juga lah yang juga tidak ada kebatilan dari belakang dan dari depannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita surat jin ini memperbaiki kembali cara pandang kita. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu adalah bersifat pengetahuan yang tidak dipaksakan. Jadi yang mau terima silakan, yang tidak mau terima kata Al-Quran silakan. Tetapi kata Al-Quran, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya atau akibatnya. Terima kasih banyak, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak Bu. Di kolom chat ada 3 pertanyaan, Ustaz. Baik, kalau begitu dokter, kita langsung ke kolom chat kalau gitu ya. Jemaah sekalian, kita langsung ke kolom chat. Ya, yang pertama sekali. Yang pertama sekali adalah Ibu Hesti ya. Ibu Hesti Ombak 7 dari Sukabumi. Izin bertanya, bagaimana dengan orang yang bisa melihat makhluk halus menurut mereka? Menurut mereka siapa Bu Hesti? Menurut dia, ya belum tentu benar. Semua orang bisa mengaku. Saya juga bisa mengaku melihat malaikat, mengaku juga melihat tuyul bisa. Tetapi membuktikannya bagaimana? Ya. Karena justru pengakuan-pengakuan seperti inilah yang menjadi banyak korbannya. Kita di grup kita kita posting kasusnya dulu Kanjeng Dimas dari Makassar saja baru satu daerah loh itu 3.000 orang. Ratusan miliar korbannya. Kenapa ya mengaku bisa? Ya, perhatikan ya sekalian, mengaku bisa dan ini berbahaya. Yang namanya mengaku mendengar. Halusinasi itu ada halusinasi penglihatan, mengaku melihat sesuatu. Ada halusinasi pendengaran, mengaku mendengarkan bisikan-bisikan. Bahkan ada juga halusinasi penciuman, pembauan, mengaku mencium sesuatu. Itu ada. Jadi macam-macam, coba searching aja di Google tentang halusinasi. Ya, itu bisa. Dan itu adalah salah satu bentuk penyimpangan daripada kerja-kerja otak kita. Ya. Nah, dengan demikian, mohon maaf, kita lagi-lagi mohon maaf, ini agak kasar. Semua orang gila itu mengaku melihat sesuatu. Ya, semua orang gila, orang yang disebut dengan schizophrenia itu mengaku melihat sesuatu. Seperti itu. Jadi dengan demikian, membuktikannya itu berat. Karena tidak ada alat mitigasi. Kita katakan tadi, kalau informasi yang berkenaan dengan dibalik alam panca indera, itu pengakuan tadi melihat sesuatu yang kita tidak lihat berarti bukan panca indera. Karena kalau panca indera pasti kita bisa melihatnya, kan mata kita sama, kuping kita sama, hidung kita sama. Nah, tapi kalau dia mengaku melihat sesuatu yang kita tidak lihat, mengaku mendapatkan bisikan yang kita tidak dengar, mengaku mencium bau yang kita tidak cium, nah maka itu artinya dibalik panca indera. Kalau dibalik panca indera pembuktiannya cuma 2. Pertama adalah pembuktian rasional. Yang kedua adalah tadi teks-teks keagamaan. Dan teks keagamaan yang paling tinggi, yang paling suci, yang tidak mungkin terkotori oleh tangan-tangan manusia di sepanjang sejarah adalah kitab suci, terutama Al-Quran. Jadi begitu. Jadi bagaimana dengan hubungannya dengan surat An-Nas 46? Pada ayat tersebut kita memohon ini lain lagi ya, ya, yang Bu Esti tadi sudah selesai ya. Jadi kita hanya bisa membuktikannya dengan satu, yaitu rasionalitas, akal, pikiran. Yang kedua adalah teks-teks keagamaan. Yang kedua pertanyaan dari Opi ya. Ya, kemudian ya jadi dari apa namanya tadi, dari Bu Hesti sudah. Yang kedua dari Ovi ya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa jin itu punya alamnya sendiri dan tidak bisa diinderai oleh manusia. Bagaimana hubungannya dengan surat An-Nas pada ayat tersebut? Nah, pertanyaannya sederhana. Ketika Nas mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, apakah sudah pernah merasa ada yang bisik-bisikin dadanya? Pernahkah melihat orang jin itu membisik-bisikkan? Enggak ada.
Jadi sebetulnya jemaah sekalian berbahagia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, karena kita sudah bahas sebelumnya, mudah-mudahan Ovi hadir dari awal ya pembahasan surat jin, bahwa iblis itu kana minal jin. Ingat, iblis itu kana minal jinni. Satu. Kemudian apakah sifatnya jin itu? Nah, sifatnya jin itu apa? Yaitu aba wastakbara, enggan menerima kebenaran, bahkan istikbar. Maka setiap subjektivitas ego kita yang enggan menerima kebenaran, bahkan bersikap arogan. Apa patokan kebenaran? Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Setiap orang yang menolak Al-Quran dan pasangan Al-Quran berarti bersikap aba wastakbara, berarti telah tersifati, ingat, tersifati oleh iblis. Nah, iblis siapa? Kana minal jin, berarti alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, seperti itu. Ya. Karena kalau misalnya kita katakan saya melakukan perbuatan buruk karena dibisiki oleh jin. Nah, pertanyaannya, apakah di akhirat bisa kita menyalahkan jin? Jawabannya tidak bisa. Nggak bisa kita menyalahkan jin di akhirat. Kenapa? Karena ya murni pertanggungjawaban kita. Ya, jadi kata-kata minal jinnati wan nas di situ adalah dari iblis. Satu. Yang kedua, iblis itu tadi ingat si karakternya aba wastakbara. Satu ya. Yang kedua, kita sudah bahas sebelumnya surat mudah-mudahan Ovi juga ikut dari awal bahwa jin itu saling mempengaruhi di antara mereka juga. Bahkan kalau kita lihat justru jin terpengaruh oleh manusia, yaitu membaca Al-Quran seperti itu. Nanti kembali lagi kepada komunitasnya meminta mereka mengikuti Al-Quran, kan begitu sebelumnya. Jadi mari kita memahami surat ini secara komprehensif ya, seperti itu. Jangan terpotong-potong. Berikutnya lagi Pak Burhan ya. Soalan pertama yaitu Allah SWT selain alam dunia bumi yang diduduki manusia dan jin dengan alamnya tersendiri, apakah selain alam kedua makhluk ini ada di sana alam-alam yang lain di mana kita tidak ketahui? Apakah ada bicara-bicara hadis ataupun informasi tentang alam selain yang kita ketahui? Oh ada, bukan hanya hadis tapi Al-Quran. Setiap Al-Quran berbicara tentang Rabb, pasti Rabbul Alamin. Alam ini bentuk jamak. Jamaknya adalah jamak. Jamak, nama jamak itu 3 ke atas, minimal 3. Kalau cuma jin dan manusia cuma 2 alam. Nah, namanya Rabbul Alamin itu banyak alam, jadi bertingkat-tingkat. Ya, jadi bertingkat-tingkat seperti itu. Jadi alam ini bertingkat-tingkat. Bahkan dikatakan ada 7 tingkatan lapis langit. Nah, kata langit di sini adalah alam non materi bertingkat-tingkat. Alam spiritual, alam rohani itu bertingkat-tingkat. Jadi dengan demikian di dalam kata Rabbul Alamin pun kita bisa menjadikannya sebagai dalil, sebagai argumen, hujah bahwa alam itu banyak, bukan hanya alam jin dan manusia. Yang kedua, apakah jin punya kasus di dalam peristiwa Karbala? Ya, kita tidak punya dasar tentang itu, kita tidak punya petunjuk, jadi jangan sampai kita menyalahkan jin yang tidak salah. Ya. Ingat jemaah sekalian, jin itu makhluk, dan dia posisinya sama dengan kita. Kalau kita selalu menuduh-nuduh dia, bahaya. Kita nanti termasuk, ingat, di dunia itu kalau menuduh namanya memfitnah, kalau dia tidak benar. Namanya al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Makanya yang percaya-percaya kepada jin berhati-hati. Kalau sedikit-sedikit menyalahkan jin, apa ada buktinya? Ingat, al-fitnah yang disebut fitnah bukan hanya memfitnah manusia, fitnah jin juga. Ya. Nah, dengan demikian, untuk soalan yang kedua daripada Pak Burhan, kita tidak mendapatkan informasi. Ya, kalau misalnya jin di sana bersalah, kita tidak dapatkan. Apakah ada jin yang membantu Yazid, Ibnu Ziyad, wallahualam nggak ada. Ya, yang kita bisa hukumi adalah yang nampak oleh kita. Atau yang dimintai pertanggungjawaban kepada kita yang nampak saja. Satu. Yang kedua, dari pihak yang teraniaya seperti Imam Hussein atau nabi-nabi yang lain. Dalam Al-Quran, setiap ada peperangan melawan kekufuran, selalu nabi-nabi itu dibantunya bukan dengan jin, ingat, tetapi dibantunya dengan malaikat-malaikat. Kasus Nabi Sulaiman bukan berperang, ingat, bukan berperang, tidak terancam nyawanya. Nabi Sulaiman hanya mempekerjakan, dan itu adalah bagian daripada mukjizatnya Nabi Sulaiman. Ya, jadi begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan penjelasan kita bisa. Oh, silakan Pak Kamal, silakan Pak Kamal.
Ustaz, mohon penjelasan Ustaz tentang perbezaan dalam kita berselawat, ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, dengan ayat Quran yang mengatakan bahawa contoh tentang ahlul bait atau ahlul kisah dan ahlul kitab. Perbezaan ahli itu dengan ali, Ustaz, adakah dia sama, kita bermaksud keluarga ataupun perbezaan Ustaz antara ahli dan ahli? Mohon afwan Ustaz. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Jadi perbedaan antara ahlu dan alu, ahli dan ali, ya kita sampaikan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau misalnya kata ahlu kita pakai, ahlu seperti ahlu kisah, ahlul bait, ataukah ahlu yang lain. Nah, maka yang dimaksud di situ adalah bagian tak terpisahkan daripadanya. Contohnya misalnya ahlul kisah, ya hanya yang ada di dalam kisah, yang ada dalam selimut, Kalau misalnya ahlul bait, berarti yang ada di dalam keluarga Nabi, yang disebutkan di dalam kisah itu juga ahlul bait. Tapi kalau alu itu bisa keluar, ya begitu. Jadi Pak Kamal bisa dimasukkan nanti sebagian daripada alul bait, ya alul Quran, seperti itu. Jadi kalau alu itu lebih kepada bersifat umum, ya. Jadi lebih yang lain bisa masuk di dalamnya. Kalau berkaitan dengan ahlu, nah seperti tadi itu yang disebutkan dengan kata-kata innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa. Ahla bukan ala, tetapi ahla. Karena kalau ala berarti semua. Jadi orang-orang yang menjadi pengikut, pecinta daripada ahlul bait, maka dihitung sebagai keluar alul bait. Ya, seperti itu Pak Kamal. Jadi alu lebih meluas, ya, tidak terbatas pada ahli saja, tapi semua yang mencintainya masuk kategori ahli, seperti itu. Maka kalau dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, maka sebetulnya kita juga masuk dibicarakan di situ selama kita mencintai Muhammad dan keluarga Muhammad juga. Dari mana ayatnya? Banyak dalam Al-Quran. Ya, jadi misalnya dalam surat Al-Baqarah itu ada nanti kata ulaika alaihim salawatu mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang Allah berselawat kepadanya. Begitu juga di dalam surat Al-Ahzab. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum Ustaz. Masih ya, silakan Pak Ustaz Yudi, silakan. Syukran Ustaz, syukran, Masya Allah. Mohon maaf Ustaz. Saya langsung aja Ustaz ya. Saya jujur bermasalah nih Ustaz, karena saya belum belum begitu menangkap gitu loh pesan dari surat Al-Jin ini gitu loh. Selain yang saya pahami bahwa jin itu adalah makhluk yang memiliki materi gitu. Dia ada materinya, cuma kan sangat sederhana yang susah kita indrai gitu loh. Bahkan mungkin ya, ini saya sedikit, bahkan yang material pun sesungguhnya banyak yang kita tidak mampu indrai gitu loh. Misalnya angin pun kita tidak bisa karena dia kan juga makhluk materi. Angin itu sangat sederhana gitu loh. Nah, jin itu kan sebagaimana kita tahu bahwa dia adalah makhluk yang materialnya adalah api. Sumbernya adalah api. Cuma mungkin alamnya yang berbeda. Makanya kan ini yang pemahamannya saya mohon diluruskan. Makanya jin itu dia masuk dalam makhluk yang ada di alam malakut ya, atau alam rohani, alam roh yang lain gitu. Ya kan semua kan roh gitu lah. Nah, masalahnya di kita yang makhluk manusia ini itu ada raga kita yang bisa yang hakikatnya kan hakikatnya adalah raga ini bukan yang hakikat, tapi yang hakikat adalah ruhnya. Material kita ini, yang raga kita ini kan hanyalah peraga, namanya raga gitu kan. Raga kita alat peraga dari yang hakikat gitu. Jadi apa yang tampak ini yang kita lakukan itu adalah yang kendalikan itu adalah non material tadi, itu adalah ruh tadi itu. Nah, jin ini satu makhluk ya. Kenapa Allah tadi dalam Al-Qur'an itu kan wa ma khalaqtul jin wal insa. Apa yang ingin Allah ingin pesankan di situ? Selain makhluk manusia kan ada makhluk jin yang tadi itu yang tidak nampak.
saya mungkin ngawur ngomong itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz Wahidin. Jadi jemaah sekalian, kita sampaikan bahwa tingkatan-tingkatan alam yang disebutkan di berbagai ayat secara terpisah-pisah itu adalah alam materi. Kalau ini bahasa alam materi kan bahasa Inggris sebutnya materi. Alam materi itu dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan alam mineral. Alam materi, alam bedah, alam maddah kalau bahasa Arabnya. Maddah. Maddah kalau bahasa kitanya mineral-mineral. Ya, satu. Yang kedua adalah mineral-mineral ini bertransformasi lagi naik ke atas. Namanya alam nabati, tumbuh-tumbuhan. Jadi itu transformasi. Jadi tumbuh-tumbuhan itu dari tanah juga, dari mineral-mineral juga. Tapi mengalami transformasi dari tensi menjadi aktualita. Maka disebutlah dengan alam nabati. Kemudian alam nabati juga bertransformasi ke atas lagi menjadi alam hewani. Karena kan alam-alam tumbuh-tumbuhan itu dimakan hewan-hewan menjadi hewan karena makan tumbuh-tumbuhan, maka hewani. Dan kita lihat ada bedanya, hewan itu kan bergerak, punya otak, tapi kalau tumbuhan tidak ada tumbuhan yang punya suara, cuma hewan-hewan. Yang bisa menjaga kita adalah hewan-hewan, maksud menjaga ternak kita seperti anjing. Nah, kemudian di atasnya alam hewani ada namanya alam nasut, alam insani. Alam nasut atau insani. Alamnya kita manusia. Apa bedanya manusia dengan hewan? Ada samanya tapi ada samanya. Samanya ialah sama-sama makan, minum, sama bergerak, berjalan, sama-sama bisa berteriak, ada suaranya, sama-sama bisa melihat dengan mata. Bedanya ialah berpikir. Maka disebutlah dalam ilmu mantik dengan fasal pembeda. Jadi pembedanya manusia dengan hewan lain adalah akal, al-hayawanun natiknya, berpikirnya begitu. Itu adalah pembedanya. Jadi kalau ditanya apa itu manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi masuk kategori jenis hewan, tetapi pembedanya, fasalnya, diferensianya adalah berpikir. Nah, di atasnya alam nasut, alam insani, ada alam malakut. Nah, alam malaikat yang dikatakan wa qala rabbuka lil malaikati atau wa qulna lil malaikati isjudu li Adam, itu malakut. Nah, lalu di mana alamnya jin? Nah, dia di alam malakut. Kenapa ya? Tadi wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Jadi iblis masuk di alam malakut. Karena Allah mengatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, iblis ada di sana, sementara iblis dalam surat yang kita baca tempo hari, surat Al-Kahfi ayat 50 adalah kana minal jinni, kan begitu. Jadi jin ini masuk alam malakut. Nah, kalau begitu alam malakut terbagi dua kata para alim ulama, yaitu ada alam malakutul a'la dan alam malakutus sufla. Alam malakutus sufla adalah alamnya para jin, gitu, alamnya iblis, ifrit dan sebagainya. Nah, itu adalah alam malakutus sufla. Bawah, sufla itu bawah. Sedangkan alamnya malaikat seperti malaikat Jibril, malaikat Munkar Nakir, malaikat-malaikat yang lain itu adalah malakutul a'la, seperti itu. Nah, di atas alam malakut ada lagi namanya alam yang lain, namanya alam jabarut. Nah, alamnya apa? Roh. Nah, di situ lebih tinggi alam roh. Jadi alam rohani. Dari situ sudah mulai tunggal di situ tuh. Alam roh. Jadi alam rohani. Nah, di atasnya alam roh, alam jabarut masih ada, yaitu alam lahut. Nah, itu alam lahut itu adalah alamnya Allah SWT, arasnya Allah di sana. Jadi seperti itu tingkatannya Pak Ustaz Wahidin. Jadi dengan demikian kita sudah lihat bahwa ya selain daripada alam nasut, ya alam malakut. Nah, bagaimana dengan jin? Dia malakutus sufla. Lalu apa yang Allah inginkan dengan surat jin ini? Sederhana, supaya membenarkan persepsi kita tentang jin. Kenapa? Karena jin ini sudah dipersepsi manusia sejak dahulu kala. Sejak zaman baheula kata orang sini. Ya, jadi sudah sejak zaman dahulu kala, sejak Nabi belum lahir, yaitu di masyarakat jahiliyah Arab itu percaya kepada jin. Di mana-mana di dunia percaya kepada jin. Tetapi mayoritas orang mempercayai jin itu dengan persepsi yang salah. Maka agama datang, terutama surat jin datang untuk membenarkan persepsi itu
supaya sesuai dengan realitas jin yang sesungguhnya. Seperti itu. Sama misalnya dengan akhirat, kehidupan setelah mati. Semua orang percaya di dunia walaupun tidak beragama Islam. Ya, jadi sebetulnya yang namanya ateisme itu munculnya belakangan. Ya, di mana-mana kita masih kan ada agama, animisme, dinamisme, di mana-mana ada agama. Nah, dan semuanya percaya adanya konsekuensi dari perbuatan kita, adanya akhirat telah bahasa kesannya. Nah, tetapi banyak ajaran-ajaran agama yang lain atau misalnya budaya seperti dinamisme yang keliru di dalam memahami alam akhirat. Maka kemudian agama datang memperbaiki persepsi itu. Sama misalnya berkorban. Berkorban itu dari dulu sudah orang lakukan. Ya, berkorban, menyembelih sapi, kambing. Itu dari dulu dilakukan. Diberikan kepada pohon kayu, diberikan kepada diberikan kepada sungai-sungai kayak begitu. Di kampung saya di Baru sana, itu punya tradisi orang dulu di Baru itu, Pak. Kalau misalnya rezekinya bagus, dia potong sapi, bukan kambing, sapi, tapi di mana? Di Gusung. Tahu Bapak sekalian Gusung? Ya. Gusung itu adalah pasir putih di tengah laut. Kan di tengah laut itu ada biasanya tuh pasir putih muncul kalau lagi surut. Ya, kalau surut itu ada pasir putih muncul di tengah lautan. Biasanya berjarak 1-2 kilo dari pantai. Nah, itu dipercaya di situ ada penjaganya. Nah, mereka kalau sudah rezekinya banyak, karena rata-rata mereka mereka adalah nelayan. Nah, mereka nanti bersyukurnya dengan cara seperti itu. Menyembelih ekor sapi, baru dipersembahkan kepada Gusung itu. Mereka pergi makan-makan di sana aja, tapi disembelihnya di sana juga. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah di mana-mana ada seperti ini. Tumbal-tumbal ada. Nah, makanya agama datang bikin pengorbanan juga, bikin korban juga, nyembelih. Tetapi persepsinya diperbaiki. Yaitu, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi begitulah semuanya agama datang memperbaiki kembali bangunan persepsi manusia yang keliru. Kalau bahasa lainnya, agama datang mendekonstruksi kepercayaan dan pemahaman yang salah, baru dibalik puing-puing dekonstruktif itu direkonstruksi kembali supaya lahir bangunan tauhid yang benar. Saya kira cukup sampai di sini Pak Bu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.